Oke. Selamat pagi pemuda. Selamat pagi. Masih belum semangat. Aku ulang lagi. Selamat pagi pemuda. Selamat pagi. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, mungkin buat teman-teman yang masih berdiri boleh kita duduk dulu. Kita mau mulai ibadah kita. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal sama aku. Perkenalkan aku Benedict dan sejujurnya ini pertama kali aku jadi PL di Pemuda. Jadi ya jadi agak sedikit nervous tapi ya nggak apa-apa karena kan mungkin beberapa masih kenal aku di komisi remaja seperti itu ya. Oke, mungkin untuk memulai pagi ini boleh kali ya aku pengen tahu nih kabar beberapa teman-teman di sini apa sih yang disyukuri selama seminggu ini gitu kan udah jalanin Senin sampai Minggu bisa beribadah di sini gitu ya. Mungkin yang pertama Kosem. Oh ya, belum nyampe. Oke, dari sini aja deh. Kosem, apa yang disyukuri selama seminggu ini? Hidup. Oh bukan. Masih bisa apa? Apa tuh kok boleh lah dikasih tahu makan apa kok. Hujan-hujan Indomie sama telur enak gitu ya. Oh iya betul lah enak dan terus mahal. Oke, thank you Kosem. Terus Caknas. Apa yang Cici syukuri selama seminggu ini, Cik? Masih? Masih sehat ya, walaupun pandemi udah menurun tapi kesehatan tetap jadi yang penting ya. Oke, terakhir Ko Randy. Ko, apa yang disyukuri selama seminggu ini? Masih produktif? Kerja, apalagi kalau udah jenuh gitu masih bisa produktif ya Ko ya. Oke, terima kasih buat teman-teman Koko Cici semua untuk sharingnya. Terlepas dari apapun itu, kita semua bersyukur bisa punya hal yang disyukuri dan juga pada kesempatan pagi ini bisa kembali berkumpul sebagai komunitas pemuda untuk kembali beribadah bersama di sini. Oke, untuk itu kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersatu teduh sejenak. Persilahkan untuk bersatu teduh. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita berdiri dengan sukacita dan sambil bertepuk tangan kita nyanyikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita nyanyikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
kita nyanyikan sekali lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di awal ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Oke. Teman-teman, nats pembuka kita terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang Esther tentang apa itu arti dari sebuah keberanian. Seperti ayat yang sudah kita bacakan bersama, Allah sendiri sudah memberikan kepada kita roh yang memampukan untuk menjadi pribadi yang berani berbuat seperti yang Tuhan kehendaki. Kita nyanyikan, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemah. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemah. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbantu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Menurut KBBI, berani didefinisikan sebagai sifat atau sikap ketika seseorang memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, atau hal semacamnya. Jadi bisa dibilang kalau berani itu adalah tidak takut, dan lawan kata dari berani adalah takut. Nah, dan pastinya kita masing-masing juga punya sifat keberaniannya sendiri-sendiri gitu ya. Misalkan ada beberapa orang yang takut sama kecoa atau cicak gitu. Tapi ada juga beberapa yang berani pegang gitu kan, dipegang aja gitu. Ada yang kalau misalkan ke mall atau gedung-gedung tinggi terus nengok ke bawah tuh langsung takut, tapi ada juga yang cuek-cuek aja. Ada juga yang emang suka kalau malam-malam jalan-jalan muter-muter sendiri gitu. Ada juga yang nggak berani. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain. Tapi terlepas dari kita beraninya sama apa gitu ya teman-teman, ada satu jenis sifat keberanian yang jarang banget orang miliki, dan umumnya orang itu malas untuk melakukan keberanian ini karena ada resikonya. Dan keberanian ini adalah berani untuk berbuat baik dan membela yang benar. Faktanya nggak semua orang untuk berani melakukan hal ini. Kenapa? Karena selalu ada resikonya. Dan seringkali nggak mudah resikonya, bahkan sering mengancam diri sendiri.
beberapa waktu lalu, kadang kalau ke kampus kan naik kereta gitu ya, aku berapa kali scroll TikTok gitu, dan di FYP ku lewat sebuah video. Jadi ada netizen gitu, 2 orang lagi naik motor asal rekam, dan tiba-tiba direkam itu pas dia ngelewatin satu ruko gitu ya, ada seorang customer ojek online, kita nggak usah sebut namanya, wanita itu lagi teriak minta tolong. Kenapa? Karena kayaknya kalau di video kan singkat banget gitu ya. Driver ojek online itu kayak megang-megang dan narik dia gitu, dan teriaknya tuh udah kayak wanita teriak kencang banget lah, itu udah merinding gitu dengarnya. Tapi si perekam ini cuman kayak apa tuh udah lewat aja gitu. Dan pasti teman-teman mungkin bisa menebak gitu ya di kolom komentar, apa sih, kok nggak ditolongin sih, kok lewat doang gitu, kok nggak mau berhenti aja kan rame. Ya mungkin jawabannya cuma satu, si perekam ini nggak siap untuk mengambil resiko menyelamatkan si customer ojek online ini. Padahal kan harusnya ditolongin gitu, itu kan sesuatu yang benar, tapi nggak dilakuin. Sang pertanyaannya, gimana dengan diri kita masing-masing teman-teman? Sudahkah kita berani untuk keluar dari zona nyaman, membela hal-hal yang seharusnya kita bela? Atau jangan-jangan kita masih belum berani keluar dari zona nyaman kita masing-masing? Sambil berefleksi, kita nyanyikan Forgive Me Lord. Forgive me, Lord, it's me again. Renew my heart with your spirit, oh God. Forgive me, Lord, it's me again. Come and live within my heart forevermore. Holy Spirit, change my heart. Renew the spirit within me. Oh, my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sadar seringkali kami tidak berani untuk mengambil resiko melakukan kebaikan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami mungkin tidak tahu seharusnya kami harus seperti apa. Ya Tuhan, kami ini lemah. Kami sangat butuh pertolongan dan bantuan-Mu. Ampuni kami ketika kami seringkali acuh terhadap hal-hal yang seharusnya kami bela. Ajarlah kami, bentuklah kami ya Tuhan, hati dan pikiran kami seturut dengan yang Kau kehendaki. Ajarlah kami senantiasa untuk berani mengambil resiko, berbuat kebaikan, dan membela yang benar. Hanya kepadamu lah kami yang dapat memohon dan berserah ya Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon ampun. Amin. Dengan berdiri kita nyanyikan, Oh Holy Spirit, change my heart. Change my heart. Renew the spirit within me. Oh, my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Forgive me Lord, it's me again. Forgive me, Lord, it's me again. Bagi setiap kita yang sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, berita anugerah terambil dari Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia.
Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Sebagai bentuk salam damai, kita nyanyikan bersukacitalah selalu sambil bertepuk tangan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi, bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tuhan sudah menembus dosa-dosa kita. Hendaklah kita mengucap syukur atas segala kemurahan-Nya bagi kita. Mari nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh kembali ada di rumah Tuhan, berjumpa dengan sesama kami, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, terutama kami juga boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan kini tiba waktunya kami juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberi kepekaan untuk mendengar sapaan Tuhan sendiri pada kami masing-masing pribadi, maupun kepada kami sebagai jemaat pemuda di GKI Samanhudi ini. Supaya sapaan Tuhan itu meneguhkan dan menguatkan kami, tapi sekaligus juga mengajak kami, mendidik kami untuk makin setia dan makin berani berjalan sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini. Hidup yang kami jalani bukan lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup yang mencerminkan Kristus dan hidup yang boleh kami bagi untuk kebaikan sesama kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan pemuda, bacaan Alkitab kita diambil dari Ester 5 ayat 1-8. Katanya masih tetap berdiri ya baca Alkitabnya ya.
Ya. Kalau nanti khotbah masih mau tetap berdiri juga boleh saudara ya. Nemenin saya. Ester 5 ayat 1 sampai 8. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tidak sekedar membacanya tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tadi kita sudah dihantar ya oleh pelayan liturgi, bagus sekali yang disampaikan bahwa sekarang ini makin banyak orang yang sebenarnya bukan penakut, cuman malas melakukan sesuatu itu karena nggak berani untuk akhirnya kehilangan yang dia miliki, nggak berani untuk berkorban gitu ya. Saat ini kebanyakan orang bersikap memang yang penting saya selamat sendiri, nggak peduli sama orang lain. Ya ada juga seorang yang makin egois, makin tidak peduli pada yang lain, tapi kecenderungan untuk mencari selamat sendiri itu menjadi sesuatu yang minimal kemudian membuat orang tidak mau melakukan sesuatu untuk yang lain. Cerminan keadaan di sekitar masyarakat kita, apalagi memang yang tinggal di kota besar. Sampai sebelum pandemi itu ya, kerasa sekali. Orang nggak mau untuk berbuat sesuatu buat yang lain. Rasanya ada satu titik baik dari pandemi adalah membuat kita sadar kita tidak mungkin hidup sendirian. Bener ya? Pandemi itu nggak bisa membuat kita hidup sendirian loh. Semua saling bergantung. Kita hadir membawa resiko buat yang lain. Yang lain juga ada resiko hadir buat kita. Dan sama-sama kita dilatih untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Yaitu salah satu sisi baik dari pandemi mungkin ya, yang membuat kita belajar lagi sisi kemanusiaan kita. Ditumbuhkan lagi rasa peduli pada orang lain. Ya. Hari ini kita belajar dari seorang perempuan pada masanya, itu Ester. Perempuan yang sebenarnya ketika diceritakan ini sudah powerful ya, sudah menjadi ratu gitu. Tapi butuh tetap sebuah keberanian
untuk dia memakai kesempatan yang Tuhan beri. Menjadikan hidupnya lebih berarti. Bukan sekedar pindah dari keadaan dari orang yang buangan lalu jadi ratu, tetapi memaknai bagaimana tiap titik kehidupannya itu sebenarnya kesempatan yang Tuhan persiapkan untuk dia. Untuk jadi berkat buat yang lain. Nah, kalau kita baca, saya nggak cuma berfokus di pasal 5 ya, karena cerita Esther ini kan sebenarnya cerita yang sering kita dengar sejak sekolah minggu. Kitab Esther itu kitab yang unik sebenarnya. Bahkan kalau mau ingat sejarah ketika Alkitab Perjanjian Lama dikumpulkan, kanonisasi namanya, ada 3 kitab terakhir yang paling terakhir digumulkan untuk ini diterima nggak jadi bagian Perjanjian Lama. Salah satunya Esther. 2 yang lain itu kitab Pengkhotbah dan Kidung Agung. Nah, kira-kira kenapa 3 kitab itu nggak gampang untuk masuk jadi bagian Perjanjian Lama? Ayo, pernah baca Kidung Agung? Pernah ya? Males sih sebenarnya baca bagian-bagian itu ya. Kenapa males? Ada mengekspos bagian-bagian tubuh wanita begitu rupa. Jengah kadang-kadang bacanya gitu ya. Kayak gini kok, maka ahli-ahli kitab pada zaman itu sampai bergumul, yang gini firman Tuhan bukan sih? Iya gitu ya. Masuk nggak sih yang begini gitu ya? Wah, nggak gampang tuh menerima Kidung Agung. Yang kedua, kitab Pengkhotbah. Isinya apa? Coba cari berapa banyak kata sia-sia muncul di kitab itu. Segala sesuatu sia-sia, begitu kan? Apa yang kamu perbuat ini sia-sia karena udah pernah ada yang dibawa langit. Wah, terus kok hidup kok pesimis banget gitu ya. Yang gini nih firman Tuhan kan sih ya. Firman Tuhan mestinya membuat kita optimis dong. Sekecil apapun kesia-siaan tetap maju gitu. Jadi itu digumulkan. Nah, kalau Esther apa yang membuat kitab ini digumulkan nggak gampang diterima? Ayo, ini waktu katekisasi mestinya ada loh ini, ya. Lulus nggak katekisasi sih sebenarnya? Apa yang membuat kitab Esther tidak mudah diterima untuk jadi bagian kanon Perjanjian Lama? Nggak ada yang ingat? Searching, ada kata Allah nggak di kitab Esther? Nggak ada kata Allah di kitab Esther. Lah, ya ini berarti ini bagian kitab firman Tuhan bukan ya ini ya? Nggak nyebut nama Allah sekalipun loh. Jadi itu nggak mudah untuk diterima menjadi bagian kitab Perjanjian Lama. Tapi memang dalam persidangan para ahli kitab di kota Yamnia namanya, jadi sejarah Alkitab nih ya, di tahun 100 akhirnya diputuskan 3 kitab terakhir itu diterima dengan keunikannya masing-masing. Jadi sekalipun misalnya nama Allah tidak pernah disebut di kitab Esther, tapi kuat kuasa Allah itu terasa sekali dalam penyertaannya menyelamatkan umatnya di kota apa ini? Esther tuh settingnya kota apa? Ini pada jarang baca Alkitab ini ketahuan ya. Mendingan ngajar sekolah minggu nih kayaknya ya. Di kota Susan namanya. Namanya unik juga ya, Susan ya. Esther, Susan gitu, Diana kira-kira ya. Nama-nama cantik semua itu. Di kota Susan itu kuasa Allah terasa sekali menyelamatkan umatnya yang sudah genting gitu. Genosida tadinya mau dimusnahkan satu bangsa. Sampai begitunya ya. Dan kitab ini ditulis tujuannya untuk menunjukkan ada pemeliharaan Allah. Providentia Dei yang kita katakan. Lewat siapa? Ya lewat pribadi-pribadi yang Tuhan sudah pilih. Ada orang jahat? Ada. Orang yang jahat itu pasti ada. Tapi Tuhan juga memelihara umatnya lewat pribadi-pribadi yang tampaknya lemah, ini orang ini nggak punya peran, tapi Tuhan bisa pakai. Atau Tuhan juga bisa pakai kondisi yang ini kuat sekali loh kedudukannya sebagai ratu. Tapi dia juga genting, nggak gampang sekali memanfaatkan kedudukannya sebagai ratu pada masa itu. Ya di tengah-tengah kondisi genting itu Tuhan tetap hadir untuk memelihara. Ya. Jadi kalau kita tahu Esther ini sebenarnya anak yatim piatu.
diangkat oleh sepupunya sendiri, Mordekai namanya, untuk jadi anak angkatnya. Nah, lewat cerita kayak audisi Putri Indonesia dan sejenisnya lah kira-kira ya, dia terpilih untuk menggantikan Ratu Wasti namanya. Ratu Wasti dianggap sudah nggak qualified untuk jadi ratu, dibuang. Ngeri banget. Zaman itu kalau udah nggak seneng raja ya buang aja. Cuman gara-gara hatinya nggak seneng pas ratu itu lewat di depan dia, bisa dieliminasi gitu. Lalu baru sedih, nyari lagi. Ya, itu enak banget ya raja zaman itu ya. Nyarinya audisi. Dia audisi nih kalau cerita deh. Ini kisahnya aduh seperti pemilihan ratu sejagat gitu. Dan terpilihlah Esther dari sekian banyak orang. Padahal kemungkinannya kecil, dia orang buangan, anak yatim piatu. Tapi Tuhan sudah menyiapkan dia loh, untuk masuk di posisi yang rasanya mustahil. Untuk apa? Nah pasti ada sesuatu yang Tuhan rancang itu. Hidup kita juga begitu. Jangan pikir apa yang kita jalani sekarang ini cuma kebetulan belaka. Ya. Kadang Tuhan sudah siapkan titik-titik itu harus kita tempuh untuk sesuatu yang kita nggak tahu ke depan apa. Tapi Tuhan tempatkan kita enggak dengan kebetulan, apalagi karena kecelakaan, enggak. Ya. Esther mengalami itu. Dia tiba di titik sebagai ratu. Ya. Nah cerita kemudian berlanjut kan, adalah seorang yang namanya Haman yang tiba-tiba benci banget sama orang Israel. Cuman gara-gara dia lihat pemimpin Israel itu salah satu, yaitu Mordekai itu ya, nggak mau nyembah dia. Ini kan pejabat tinggi, kalau lewat mesti orang tuh nunduk gitu. Nah Mordekai nggak mau. Gara-gara itu dia panas hati. Lalu dia merancang, kalau cuman matiin Mordekai terlalu kecil gitu. Ini mesti seluruh bangsanya dimatiin. Dirancang sesuatu yang mengerikan untuk menghabisi seluruh umat Yahudi yang ada di kota Susan tadi. Genting keadaannya. Nah di tengah keadaan genting itu Tuhan bertindak. Pertama-tama lewat Mordekai. Mordekai pikir lewat cara apa lagi yang bisa? Oh ya berarti lewat Esther yang punya kedudukan bagus sekarang. Tetapi ternyata itu juga tidak mudah. Kenapa? Karena untuk bertemu dengan raja itu tidak sembarangan, walaupun ini istrinya loh ya, istri yang dipilih lagi, yang dia sangat senang, nggak gampang, ada aturannya. Kalau seandainya tiba-tiba si istri pengen nemuin gitu ya, kayak kalian kangen sama pacar tiba-tiba nongol di depan rumahnya gitu, kalau pada zaman itu rajanya lagi nggak berkenan, hukumannya mati. Ngeri banget ya. Tapi kalau raja mengulurkan tongkat emasnya berarti berkenan, boleh ketemu. Bayangin tuh setipis itu tuh ya kondisinya. Jadi ketika Mordekai bilang, "Mbok kamu temui suamimu lah. Tolonglah supaya bangsa kita jangan di bumi hanguskan ini. Mintalah supaya dilindungi." Esther kemudian bilang, dulu ini belum waktunya aku ketemu dia. Udah 30 hari aku nggak dipanggil-panggil. Ngeri banget ya, maafkan ya, ini kesannya perempuan ini kayak barang pada masa itu ya. Sesuka-suka laki-laki, tapi itu kondisi pada masa itu. Udah 30 hari dia nggak manggil aku. Nah kalau tiba-tiba aku manggil hatinya lagi nggak seneng, habis malah aku sekalian. Nah itu kondisi yang ada, itu resikonya ya. Jadi ada kesempatan nolong, ada, tapi iya ini resikonya nih, 50-50. Dan siapa yang tahu hati orang kan? Tapi Esther kemudian diingatkan oleh Mordekai, ini menarik nih ya. Ada resiko, iya, tapi ada yang mengingatkan gini. Mordekai, coba kita baca, Esther 4 ayat 14. Esther 4 ayat 14 mengatakan gini. Ketika Esther bilang, aku gak berani loh, karena belum waktunya aku ketemu raja. Mordekai bilang, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa.
Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Itu sebuah refleksi loh ya. Kamu ada jadi ratu itu bukan kebetulan. Tuhan sudah tempatkan kamu di sana, dan untuk saat seperti inilah kesempatan itu datang untuk menolong orang lain. Kalau kamu nggak mau, bisa nggak? Nggak apa-apa, bisa aja. Apa kemudian karya Tuhan untuk menolong umatnya gagal gara-gara Esther nggak mau? Oh, Mordekai bilang Tuhan bisa pakai pihak lain, nggak harus bergantung sama kamu. Ya. Nah, karena dia sudah pilih kamu, pakai kesempatan itu. Ya, akhirnya kemudian Esther berani ya ceritanya ya. Dan happy ending. Bagian yang kita baca, ya pasti ini juga ada upaya dari Esther kan, untuk mempersiapkan diri. Di pasal 4 mempersiapkan dirinya secara spiritual. Apa? Berdoa dan berpuasa loh. Jadi gak asalan dia untuk menjalankan tugas panggilannya itu. Dia ajak seluruh umat, ayo dukung saya juga. Kita berdoa 3 hari, berpuasa. Lalu besoknya tadi di bagian yang kita baca, dia udah pakai pakaian sebagai ratu, berarti kan dia siapkan diri betul supaya menarik gitu ya. Nggak datang masih pakai roll-rollan gitu kira-kira ya. Ya itu upaya untuk raja kemudian tertarik juga mengulurkan tongkat kepadanya. Dan akhirnya kemudian masuklah apa yang menjadi kebutuhan itu disampaikan, dan cerita berlanjut nantinya. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, raja dibukakan bahwa Haman ini ternyata jahat sekali. Ya. Tadinya sudah dipersiapkan untuk menghabisi, malah kebalik, dia yang dihukum oleh raja, dihabisi oleh raja. Ya. Kita belajar apa dari peristiwa ini? Pertama yang kita mau belajar adalah pemberaninya Esther itu berani untuk merespons panggilan Tuhan. Ya, itu hal pertama tuh. Merespons panggilan Tuhan itu enggak gampang. Banyak orang justru belum apa-apa udah bilang jangan saya. Ya kan? Bukan karena pertama-tama takut resikonya sih, bukan. Tapi karena enggak mau repot, bener enggak? Ayo, enggak mau repot. Berapa kali menolak jadi penatua? Langsung mau. Wah, puji Tuhan ya. Coba tanya tuh ya, banyak orang yang lain kalau ditanya, udah berapa kali sempat ditawari jadi penatua? Wah, mungkin saya 7 kali saya nolak terus gitu ya. Nggak gampang orang untuk merespon panggilan Tuhan. Karena apa? Karena dianggap itu beban. Padahal coba kita balik ya. Pertanyaannya, kalau Tuhan memanggil kita itu berarti dia mengajak kita jadi rekan sekerjanya. Padahal siapa kita sih sebenarnya? Apa Tuhan tuh memang perlu banget kita jadi rekan sekerjanya? Apa nggak ada orang lain? Ada kan sebenarnya kan? Perlu banget nggak sih? Ya nggak perlu banget sebenarnya. Dia bisa dengan kuasanya perintahkan malaikat aja langsung misalnya gitu. Beres kan? Selesai gitu. Tapi kok ya mau? Tuhan itu mengajak kita yang penuh kelemahan ini untuk jadi rekan sekerjanya. Memanggil untuk menjadi rekan sekerjanya. Saya pernah tanya nih sama pendeta senior ya dalam sebuah diskusi. Kenapa ya pekabaran Injil itu nggak serahin aja malaikat? Beres kan? Ya dong, kenapa mesti kita yang harus mengabarkan Injil? Penuh keterbatasan, gampang sakit hati juga gitu ya. Kenapa nggak malaikat aja? Terus pendeta senior bilang, Injil itu diberitakan kepada siapa? Ya kepada kita kan manusia. Maka kita yang wajib untuk kemudian meneruskan itu kepada yang lain. Kabar baik itu kita sudah terima, maka kita yang perlu sampaikan sana, dan Tuhan minta kita untuk menyampaikannya. Jadi dia memanggil dengan sengaja kita menjadi rekan sekerjanya. Pertanyaannya, berani nggak kita merespon panggilan Tuhan itu? Kalau sudut pandangnya tadi, aduh Tuhan, siapa saya ini? Sampai engkau begitu rupa memperhitungkan saya untuk jadi rekan sekerja Tuhan. Mestinya kita bergetar. Bukan dengan gampang bilang, enggak mau. Ya. Jangan saya. Orang GKI kan senangnya begitu ya. Saya dukung, asal bukan saya.
Yang lain tuh saya dukung lah, suruh jadi ketua nggak apa-apa saya dukung, asal jangan saya. Ini repot di GKI ini ya, karena nggak mau repot tadi. Padahal mestinya kita bergetar sekali ketika Tuhan mau mengajak kita menjadi rekan sekerjanya itu. Dan kadang memang perlu orang seperti Mordekai ya, mengingatkan kita, mengingatkan Esther. Emang kamu pikir kalau kamu nggak mau terus Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan? Gampang sebenarnya, kamu bisa dieliminasi aja, nggak penting gitu. Maka kalau Tuhan menganggap kamu itu penting, syukuri, ambil kesempatan itu. Mungkin untuk saat seperti inilah memang kau ditempatkan di situ. Wah, itu refleksi sekali ya. Jadi kalau pas nanti pencarian aktivis-aktivis, pakai nih ayat ini nih ya, pakai ayat ini ya. Emang kamu pikir nggak ada orang lain yang bisa Tuhan pakai? Bisa. Tapi Tuhan sengaja pilih kamu. Dan Tuhan sudah siapkan itu jauh hari sebelumnya. Ya, sampai menempatkan Esther di titik sebagai ratu itu bukan kebetulan. Itu rencana Tuhan. Ya. Nah, entah apa yang sedang kalian hadapi. Posisi apa yang sekarang kalian punya. Tapi percayalah, tiap titik posisi perjalanan hidup yang kalian sedang jalani, itu bukan kecelakaan. Itu ada dalam rancangan Tuhan. Yang Tuhan mau pakai itu untuk sesuatu. Ya. Nah, jawab panggilan Tuhan untuk kalian itu. Menjawab panggilan Tuhan untuk jadi rekan sekerja kan gak harus jadi pendeta semua, enggak. Jangan, nanti saya banyak saingan, saudara ya. Ya. Menjadi pekabar Injil kan gak harus jadi pengkhotbah hebat. Ya, kalian ada di tempat masing-masing tapi membawa kabar baik itu buat sesama. Nah, itu panggilan Tuhan. Yang kedua yang kita belajar, ya berani merespon menjadi rekan sekerja Tuhan itu berarti siap juga bayar harganya. Nah, ini dia, betul, ada harga yang harus kita bayar sih. Ya. Esther menghadapi resiko, bahkan resikonya tuh mati. 50-50 peluangnya, tergantung moodnya raja tadi. Dia lagi seneng nggak hati ya? Kalau lagi seneng ya udah beres tuh. Tapi kalau enggak, lewat semua. Ada harga yang harus dibayar untuk tiap karya yang mau kita bagikan. Tiap pelayanan yang kita lakukan juga punya risiko, iya. Jangan pikir semua kebaikan kita itu pasti akan diterima dengan mudah oleh orang lain. Belum tentu. Di dunia yang edan ini, berbuat baik aja juga bisa dianggap membahayakan buat orang lain. Nah, ini aneh ya. Bahkan kita berbuat baik untuk orang-orang yang sedang sakit aja dianggap kristenisasi. Itu kan menyakitkan gitu kan ya. Nggak ada kristenisasi, yang kita betul-betul buka klinik kok untuk kesehatan orang. Ujung-ujungnya kristenisasi, ya ampun. Ini dunia yang sakit ini. Ya. Berbuat baik aja bisa dianggap bahaya gitu. Tapi Ibu Teresa katakan, jangan berhenti berbuat baik. Waduh, dia ketika memulai komunitas cinta kasih itu, membuka klinik untuk bayi-bayi yang mau diaborsi tadinya, lalu dirawat, lalu ngambilin orang-orang tua yang sudah dibuang oleh keluarganya di jalanan, supaya dirawat luka-lukanya. Apa kemudian diterima dengan gembira oleh orang-orang di Kolkata? Enggak, itu kliniknya berkali-kali dilempari, dirusak. Padahal sedang memanusiakan manusia kan. Bayi yang tadinya mau dibunuh malah dirawat. Orang-orang tua yang tadinya sekarat di jalanan malah dipelihara dengan penuh cinta kasih. Tapi ya ada saja permusuhan, resiko dari orang-orang yang tidak senang. Tapi Bu Teresa bilang jangan berhenti untuk berbuat kasih. Jangan berhenti untuk mencintai. Ada resiko betul, tapi juga ada penyertaan Tuhan. Maka namanya jadi rekan sekerja Tuhan kan kita nggak sendirian ya berarti ya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, keberanian ini bukan keberanian karena nekat tanpa perhitungan. Tadi kita melihat, akhirnya keberanian Esther muncul karena dilandasi solidaritas dan cinta kasih kepada yang lain. Dan keberaniannya itu juga diperhitungkan. Dia tahu, ini kalau mengandalkan kekuatan sendiri nggak kuat. Ayo, tolong bersama-sama, dukung saya dalam doa, dalam puasa. Jadi keberanian yang nggak serampangan menurut saya.
Kadang ada orang yang cuma berani mati, nekat tapi edan itu menurut saya ya. Mari belajar bukan sekedar berani mati yang serampangan, tapi berani hidup yang bertanggung jawab. Jangan cuma berani mati. Ya. Berani mati enak, kalian mati, yang ditinggal sakit justru ya. Tapi justru berani hidup, hidup yang bertanggung jawab. Kita tahu ada tantangan yang berat, maka Esther berusaha merangkul komunitasnya. Dia nggak berjuang sendiri, bersama-sama. Dia persiapkan diri untuk ketemu raja. Dia persiapkan apa yang mau diperbuat kalau raja nanya, kamu mau apa? Itu kan pasti udah dirancang. Dan keberanian seperti itu, keberanian yang menghasilkan sesuatu yang baik. Karena dilandasi cinta kasih, solidaritas, dan kepedulian kepada sesama. Entah apa yang sedang kalian masing-masing hadapi sekarang ini. Ya. Tapi yang saya mau katakan, setiap titik kehidupan kita tidak pernah terjadi karena kecelakaan. Tidak pernah terjadi karena kebetulan. Itu ada dalam tuntunan dan rancangan Tuhan yang mau mengajak kita menjadi rekan sekerjanya. Bukan sekedar menikmati anugerahnya, tetapi juga membagikan berkat anugerah itu kepada yang lain. Maka seperti kata Mordekai, mungkin untuk saat seperti inilah kamu ada di tempat ini sekarang. Karena mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kebaikan yang lain. Respon kita adalah dengan penuh keberanian, dengan penuh syukur menjawab panggilan Tuhan itu. Ya, saya bersedia Tuhan menjadi rekan sekerja Tuhan. Ya Tuhan, saya siap juga untuk bayar harganya. Ya Tuhan, tuntun saya. Sebagai rekan sekerja Tuhan, saya tahu saya tidak sendirian. Yang penting ada motivasi, cinta kasih, dan ketulusan yang mau kita bagi buat sesama. Maka ketakutan-ketakutan yang di awal tadi sudah dikatakan itu akan dengan sendirinya diatasi. Selamat melangkah bersama dengan Tuhan. Jadilah para pemberani yang tentu bertanggung jawab, bukan yang serampangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan masuki doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mau berdoa supaya kita semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan hari ini.
Kita juga mau berdoa untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Komisi Pemuda di GKI Samanhudi. Yang ketiga, kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara kita dalam hal kondisi ekonomi, politik, sosial, transisi dari pandemik ke endemi, dan vaksinasi booster. Dan yang terakhir, kita mau berdoa untuk keluarga dari Ko Michael dan Cigebi, di mana semalam Oma dari Ko Michael dan Cigebi baru meninggal dunia. Semoga keluarga bisa diberikan kekuatan dan penghiburan. Untuk doa syafaat akan dibawakan oleh Pendeta Denny. Mari rekan-rekan kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami bersyukur kami juga boleh berjumpa dengan Tuhan lewat syafaat kami. Kami bersyukur untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mengingatkan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu di tengah masa muda kami, hidup yang kami punya tidak kami jalani untuk diri kami sendiri saja. Kami Tuhan hadirkan hidup bersama dengan yang lain. Pasti karena Tuhan punya maksud supaya kami juga jadi berkat buat yang lain. Kami belajar keberanian dari Esther dan biarlah kami memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Kami memaknai tiap tahapan kehidupan kami, titik-titik krusial dalam kehidupan kami sebagai waktu momen di mana Tuhan mempersiapkan kami untuk sebuah tugas panggilan yang besar. Berkarya bukan hanya untuk diri dan kepentingan kami, tapi untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat sesama kami. Berikan kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi rekan sekerja Tuhan yang optimal, bertanggung jawab, dan siap juga membayar resikonya. Karena kami tahu kami sudah lebih dulu mendapatkan anugerah yang begitu besar yang melingkupi kami dan melindungi kami dan memampukan kami untuk menjalani tiap panggilan itu dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa untuk kegiatan yang akan kami kerjakan di minggu yang baru. Sebagai pemuda-pemudi kami punya banyak tugas, peran, dan tanggung jawab. Ada yang masih harus menyelesaikan studi, ada yang sudah bekerja dan membuka usaha. Biarlah Tuhan di tiap langkah kami, tuntunan roh Tuhan memampukan kami untuk cakap mengerjakan tiap tugas, peran, dan tanggung jawab itu. Dan berhasil, dan hasilnya mau kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mohon kesehatan dari Tuhan, hikmat bijaksana, supaya di tengah begitu banyaknya beban tanggung jawab yang harus kami jalani, di tengah begitu banyaknya pilihan hidup, kami dengan bijaksana memilih sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, karena itu pasti yang terbaik buat kami. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan pada Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Biarlah para pengurusnya punya kesehatian dalam berkarya melayani pemuda di Samanhudi ini. Biarlah apa-apa yang sudah dipersiapkan, program yang sudah dirancang, itu boleh Tuhan berkati dan Tuhan jadikan alat untuk membentuk para pemuda di tempat ini. Menjadi pemuda-pemudi yang tangguh dalam menjalani kehidupan, kuat, setia, dan tetap ada dalam kebenaran ketika terjun di tengah masyarakat. Tuhan, kami juga mau mengingat bangsa dan negara kami. Bersama dengan seluruh penduduk dunia yang kami sedang berjuang bersama untuk mengatasi pandemi. Kami mohon tuntunan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Karena inilah waktunya kemanusiaan diuji untuk bertahan menghadapi badai persoalan. Terima kasih untuk kesempatan kami bertahan. Terima kasih untuk berbagai pencapaian dengan adanya vaksin yang membantu kami untuk bertahan bahkan mengalahkan virus ini. Biarlah proses vaksinasi termasuk pemberian booster boleh juga berlangsung dengan baik dan semakin banyak orang mendapatkan vaksin dan itu menjadi sebuah sumber kekuatan baru dalam kami bertahan. Kami berdoa juga Tuhan untuk transisi yang akan dijalani dari pandemi ke endemi. Ada pemulihan-pemulihan yang akan dilakukan di bidang sosial ekonomi. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin siap untuk pulih dan kembali berkarya dengan baik seperti keadaan sebelumnya.
Kalaupun kami harus memasuki era kenormalan yang baru, yang tidak sama persis dengan sebelumnya, berikan kami hikmat kekuatan untuk menyesuaikan diri, beradaptasi, dan membuat kami kemudian boleh melangkah dengan baik. Kami berdoa untuk situasi politik juga di tengah berbagai persoalan bangsa yang ada. Kehangatan politik kami menuju pemilihan presiden mulai terasa. Dan biarlah politik identitas tidak lagi berkuasa di negeri ini. Kami sungguh-sungguh mau memilih pemimpin yang tepat terbaik bukan karena identitas, kesukuan, agamanya, ataupun hal-hal lain yang sangat sempit. Kami mau memilih pemimpin yang justru takut akan Tuhan, yang juga memberi hidupnya untuk membangun negeri dan membangun kebaikan bagi bangsa ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan yang dihadapi setiap kami juga. Masing-masing kami punya persoalan, punya beban berat dan pergumulan yang harus kami tanggung. Biarlah hikmat Roh Kudus menolong kami untuk boleh bertahan dan tetap sabar dan setia. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus kami diberikan pencerahan untuk memperoleh jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Secara khusus kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami, Michael dan Gaby, yang mengalami kedukaan dengan berpulangnya oma mereka. Biarlah di tengah rasa kehilangan dan duka cita yang dialami oleh keluarga, kehadiran Tuhan dirasakan begitu nyata buat mereka. Tuhan hadir lewat lawatan banyak teman, sahabat, keluarga dan kerabat yang menguatkan, yang hadir secara langsung maupun tidak untuk menopang mereka. Segala prosesi yang akan dijalani dalam kebaktian-kebaktian penghiburan dan lain-lain ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, dan itu membuat keluarga semakin diteguhkan dan dihiburkan. Terima kasih untuk kesempatan kami bersama dalam ibadah ini. Inilah kami ya Bapa, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat memberikan persembahan dengan menggunakan QR Code yang tertera pada depan kursi Anda, dan juga dapat maju ke depan, masukkan amplop ke kantong persembahan. Dimulai dari baris paling belakang. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, orang dekat ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur,
Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepada Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami dapat datang bersekutu bersama di ibadah pemuda. Saat ini kami datang memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar dari Esther tentang apa itu arti dari keberanian, yaitu berani untuk meresponi kehendak Tuhan. Mungkin kita akan repot, mungkin harganya mahal, dan tentunya butuh perhitungan yang matang, kan kita nggak boleh asal-asal ya Pak ya. Oke, nah, tapi biarlah kita mau sama-sama belajar dan mau dibentuk untuk menjadi pemuda-pemudi yang siap untuk ambil resiko. Yang siap untuk bayar harga, untuk apa? Menjadi rekan sekerja Tuhan, membagikan kasih Tuhan kepada dunia ini. Di tengah lika-liku kehidupan, di tengah naiknya turun kehidupan, dan di tengah jalan kehidupan yang lebar dan sempit, marilah kita bersama meresponi Tuhan yang sudah mengutus kita di jalan hidup yang lebar sempit. Sedih mengerak, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Rekan-rekan pemuda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Oke teman-teman, ibadah hari Minggu kita sudah selesai, tapi tunggu dulu, kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama kita mau menyambut teman-teman yang baru datang pertama kali hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Oke, jadi di sini itu aku ada contekan nih. Jadi ada satu yang baru, yaitu benar nggak ya? Kak Yoel Daya Pratama, benar ya? Boleh berdiri dulu Kak, boleh? Oke, halo, selamat datang di Pembaktian Komisi Pemuda. Oke, nanti teman-teman boleh disapa lagi, diajak kenalan, tukeran IG dan lain-lain, boleh lah ya. Oke, kemudian pengumuman selanjutnya, ya minggu depan kita akan ada ibadah pemuda lagi masih di sini dengan tema bukan kacang lupa kulitnya, bukan lupa kacang kulitnya, salah ya, oke. Bukan kacang lupa kulitnya, oke. Dilayani oleh Pendeta Grace Bustami, lantai masih di sini juga, jamnya sama jam 9.30 sampai jam 11. Oke, boleh di next. Nah, pelayan minggu depan, pelayan firman ada Pendeta Grace Bustami, penatuanya Penatua Monita Gautama, liturgosnya ada Cini Colin, pemusiknya Ko Eren dan Noah, song leadernya ada Katri Meliana Maci Felicia, mumetnya Kak Yogi dan publikasi ada Kak Erna. Oke, boleh di next. Dan untuk pelayan hari ini, terima kasih kepada Pak Denny sebagai pelayan firman kita hari ini. Yeay, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, penatuanya Cijerlin, liturgosnya aku, Benedict. Pemusiknya ada Renal, Ko Hansel, dan Gerald. Song leader ada Ko Eren, Cimeli, Mulmet ada Ko Wahyu, dan publikasinya Cigepi. Terima kasih untuk teman-teman atas pelayanannya hari ini. Oke, dan untuk yang terakhir, hari ini katanya ada bultang jam 1 siang. Tapi mainnya bukan di sini gitu ya. Jadi nanti kalau buat teman-teman yang mau ikut boleh kumpul lagi di sini, mungkin makan dulu dan lain-lain. Kemudian ya nanti boleh kumpul lagi di sini. Apakah ada pengumuman lagi? Oh, Ko Wahyu. Silakan Ko. Halo, selamat siang. Ya nanti tadi udah disampaikan juga sama Ben. Jadi nanti kita jam 1 ada bulu tangkis ya. Kelihatannya udah pada siap nih, udah pada bawa raket. Nanti karena berhubung ruangan ini akan dipakai jam 11:30, jadi kita nggak bisa nunggu di ruangan ini. Jadi kita akan nunggu di tempat lain, di rumah masing-masing. Enggak sih, jangan. Kita bakal makan juga nanti di metro dekat lapangannya. Jadi kalau teman-teman mau join juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau ada referensi tempat makan yang lain juga nggak apa-apa gitu. Oke, kita langsung jangan lupa ya, jangan telat, datang jam 1. Ada yang nggak tahu tempatnya ada yang nggak tahu ya? Oke, nanti kontak-kontakan aja ya Ci untuk tempatnya. Oke. Ada yang mau tanyain lagi? Oke ya. Oke. Thank you teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu teman-teman. Happy Sunday.